Baik, kali ini kita akan mempelajari cara membuat dan mengkonfigurasi eh, assignment, dua aktivitas, assignment dan quiz pada sistem e-learning Untan. Jadi, mungkin langsung saja kita menuju ke mata kuliah yang ingin kita kelola. Kemudian di sini kita aktifkan dulu turn editing on-nya. Nah, kita menuju ke pertemuan yang ingin ditambahkan assignment dan quiz. Nah, sebagai contoh di sini ada topik 7 atau pertemuan ke-7. Selanjutnya kita menambahkan aktivitas. Kita klik activity. Nah, kalau dilihat dalam list itu bisa terlihat assignment dan quiz merupakan dua aktivitas yang berbeda atau jenis yang berbeda pada sistem e-learning ini. Ada assignment di sini dan satu lagi di quiz. Bedanya adalah kalau assignment cenderung memberikan penugasan, bisa berbentuk jawaban esai maupun upload file. Sedangkan quiz di sini kita bisa membuat bank soal. Jadi pertanyaan singkat, short answer, dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengacak pertanyaannya, kemudian mengelolanya agar satu mahasiswa tidak bisa mendapat pertanyaan yang berbeda-beda sesama mahasiswa. Nah, quiz lebih ke mengakomodir kebutuhan seperti itu. Jadi, ya itu perbedaan antara assignment dan quiz. Nah, untuk pertama kita lihat dulu ketika kita membuat aktivitas assignment. Ini kita add. Nah, misalnya kita kasih nama assignment, pertemuannya 7. Di sini kita buat deskripsinya, terserah, misalnya tugas, referensi, dan jurnal. Kita tinggal tambahkan saja apa tugasnya di sini, deskripsinya, kemudian ini untuk menampilkan deskripsinya. Nah, di sini kita bisa mengatur kapan mulai bisa mensubmit dan kapan deadline-nya. Kalau ini saya matikan saja dulu, itu sebagai contoh. Nah, di sini submission tipenya bisa dilihat untuk assignment cuma ada 2, yaitu online text dan file submission. Online text di sini artinya nanti mahasiswa bisa menuliskan jawabannya di kolom jawaban yang telah ditentukan. Nah, jenis online text itu pilihannya bisa membatasi jumlah kata. Nah, sedangkan untuk file submission, pilihannya itu adalah bisa membatasi jumlah file yang diupload, kemudian besarannya, dan terakhir tipe datanya. Nah, tipe data yang bisa dipilih di sini misalnya kita hanya mengizinkan file dokumen atau spreadsheet atau presentation, dokumen atau file PDF dan sebagainya, dan tinggal dicentang saja mana yang mau dikelola. Nah, kalau di save, di sini nanti akan keterangannya akan muncul file mana saja yang akan diizinkan untuk diupload. Tapi kalau misalnya bebas, ya ini dibiarkan kosong saja. Nah, kemudian jenis submission tipenya bisa dikelola juga. Nah, pada kondisi tertentu mungkin ada tugas yang dikerjakan berkelompok. Nah, di assignment dapat mengakomodir itu. Di bagian pilihan group submission settingnya itu bisa di set yes. Tapi tentunya sebelumnya kelompoknya harus dibuat terlebih dahulu. Di video lain akan dilihatkan bagaimana cara mengelola
membuat grup dari secara otomatis pada sistem. Karena ini belum ada grup, jadi kita set no saja terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kemudian kita save and return to course. Kita lihat, nah di topik 7 itu sudah muncul assignment 7 yang tadi kita sudah buat. Kalau dilihat, seperti ini. Nah, belum ada yang melakukan submit, belum ada yang membutuhkan penilaian atau grading. Nah, kalau untuk gradingnya sendiri, kita bisa lihat view all submission. Nah, ini karena belum ada yang mensubmit, jadinya belum bisa dilakukan penilaian. Pada bahasan lain, nanti video lain kita akan melihat cara melakukan grading atau penilaian untuk tugas assignment ini. Oke, selanjutnya saya akan kasih lihat di top aktivitas lain, yaitu aktivitas quiz. Nah, untuk aktivitas quiz, sama langkahnya seperti menambahkan assignment. Kita memilih quiz, kemudian add. Nah, kasih nama quiz 7, deskripsi. Di deskripsinya. Play description, timing, sama ini pemilihan yang bisa dilakukan. Nah, kalau assignment itu cenderung bisa dikerjakan sepanjang waktu atau dengan range waktu yang ditentukan. Nah, kalau untuk quiz, dia bisa mempunyai limit, pilihan di sini adalah time limit atau batasan waktu. Nah, gunanya di saat dia ketika pertama kali membuka quiz ini, otomatis waktu tersebut langsung berputar atau langsung berjalan. Nah, selama waktu yang telah kita tentukan. Di sini bisa hitungannya menit, jam, dan sebagainya. Menit, kita buat sini 10 menit. Kemudian di grade-nya yang harus diatur adalah di sini attempts allowed atau jumlah berapa kali dia boleh mengerjakan quiz. Jika di set unlimited, dia akan bisa mengerjakan quiz berkali-kali. Tapi kalau kita set sekali atau 2 kali, maka dia akan bisa mengerjakannya sejumlah yang ditentukan. Nah, layout biasanya every question, jadi setiap pindah pertanyaan akan merefresh halaman, tapi bisa juga di-set semua pertanyaan langsung muncul dalam satu halaman. Kalau misalnya takut atau terkendala dengan jaringan yang putus tiba-tiba, mungkin bisa di-set never all question, pilihan yang ini. Nah, tapi defaultnya saya kembalikan ke every question. Nah, di sini juga ada pilihan review option. Apakah setelah selesai mereka akan diberikan feedback berupa informasi jawaban yang benar atau tidak. Nah, mungkin bisa kalau ada pertimbangan takut mereka merekam jawaban kemudian memberikan atau bekerja sama dengan jawaban teman lainnya, mungkin untuk right answer-nya bisa dimatikan di bagian ini. Yang lain tidak bisa dikelola. Nah, sudah seperti itu. Kemudian save and return course. Nah, di sini perbedaannya ketika kita berpindah peran menjadi mahasiswa, student atau mahasiswa dulu.
Kalau kita melihat assignment dan quiz, di sini bisa kelihatan kalau kita mengerjakan assignment pada tampilan mahasiswa. Nah, di sini dia bisa langsung melakukan pengerjaan. Nah, tadi pilihannya setnya kita cuma bisa mengizinkan upload file, maka di sini dia hanya akan bisa mengupload file. Nah, dia akan memilih file apa yang bisa di-upload. Nah, ketika quiz, nah ini tampilan quiz. Di sini ada pilihan atau informasinya. At time allowed 1, time limit 10 menit, no question have been added yet. Artinya, belum ada quiz yang dibuat oleh si dosennya. Nah, beda dengan si assignment-nya seperti itu. Jadi, kalau assignment kita langsung set pilihan online text file submission, kumpulkan tugas, langsung bisa. Tapi kalau quiz, maka harus ada quiz yang dibuat atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat terlebih dahulu. Nah, kita kembali lagi ke tampilan quiz dengan peran sebagai dosen. Maka akan ada pilihan di sini di quiznya. Kalau kita membuka quiz sebagai dosen, akan ada pilihan edit quiz, yang artinya kita akan menambahkan soal-soal yang sudah kita buat terlebih dahulu. Soalnya dibuat di mana? Soalnya dibuat di question bank. Nah, untuk question bank sendiri akan mengelola question bank akan disampaikan pada video lainnya. Nah, jadi kondisinya adalah di sini saya sudah membuat soal-soal yang sudah saya simpan di question bank atau bank soal saya. Sehingga ketika saya memilih edit quiz, kemudian tampilan seperti ini kita add, akan ada beberapa pilihan. A new question, from question bank, a random question. Nah, kita pilih yang question bank. Nah, di sini kita ada beberapa kategori yang sudah saya siapkan atau beberapa jenis soal. Mungkin yang ini, quiz 1, pilihan ganda. Kemudian ini akan muncul list pertanyaannya. Nah, kita centang semua. Karena semua akan kita masukkan sebagai pertanyaan atau soal. Selected question to the quiz. Berikutnya kita klik. Nah, sudah. Akan ada 8 soal pilihan ganda yang akan muncul nanti di halaman siswa ketika mengerjakan quiz. Nah, untuk penilaian ini jangan lupa kita mengacu standar nilai 100. Maka ini kita kasih nilai, isi dengan 100, kemudian save. Kemudian jika soalnya mau kita munculnya acak, di setiap mahasiswa bisa berbeda-beda, kita aktifkan shuffle-nya di sini. Nah, sudah. Sekarang kita balik ke quiz. Kita mau lihat hasilnya. Nah, di quiz ini kita lihat. Nah, kalau pada tampilan dosen itu ada bisa preview quiz. Nah, kita preview quiz yang sudah kita buat tadi untuk kita lihat gimana tampilannya kira-kira tampilannya di sisi mahasiswanya. Nah, seperti ini. Pilihan ganda misalnya. Nah, tadi ada pengaturan di quiz, kita akan setiap pertanyaan akan merefresh. Jadi dia akan muncul setiap halaman ini satu pertanyaan. Maka untuk pindah ke halamannya bisa next page, atau di sini navigation-nya kita bisa mengatur langsung loncat ke pertanyaan nomor berapa. Nah, kemudian ini
waktunya akan selalu berjalan ketika mengerjakan kuis. Hitung mundur. Nah, ini kita Oke, kita sudahi saja karena ini cuma preview. Maka bisa memilih dengan finish attempt. Kelihatan mana jawabannya sudah, persoalannya sudah jawab, dan yang belum. Submit all dan end finish. Nah, nanti akan muncul nilainya seperti ini. Di sini ada informasinya. Dari 8 soal, berapa yang dijawab benar. Kemudian nilainya berapa berarti dari 100. Nah, di sini ada informasi your answer is correct, dan seterusnya. Karena kita tadi tidak mencentang review, maka di sini tidak akan memberikan informasi mana jawaban yang benar. Oke, mungkin itu untuk video mengenai pengaturan quiz dan assignment. Berkaitan dengan video, tutorial ini, video selanjutnya yang mungkin dapat dilihat adalah terkait pengelolaan soal di bank soal, cara membuat soal, berbagai macam soal, jenis soal di bank soal. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih.